Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di forum keputrian kita setiap hari Jumat ya. Yang putra-putranya mendengarkan ceramah melalui masjid, kita yang putrinya, kita belajar di sini di forum keputrian. Semoga Allah beri keberkahan untuk kita. Kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Soleha, hari ini materi kita temanya dalil adanya Allah ya. Kita mau tahu sedikit, kita membahas tentang dalil adanya Allah. Apa sih yang membuktikan Allah itu ada? Kita menambah lagi keyakinan kita ya. Mudah-mudahan di sini Allah berikan ridho kepada kita hari ini untuk mengkaji dalil adanya Allah sehingga menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita akan adanya Allah. Ya. Mari kita bahas ini. Oke, apa ya? Di sini kita akan mengkaji secara umum ilmu itu ada dua kategori, yaitu ilmu doruri yang disebut dalam bahasanya yaitu aksiomatis dan ilmu nazari atau ilmu teoritis. Ilmu doruri ini adalah pengetahuan akan sesuatu yang tidak membutuhkan dalil karena keberadaannya dapat disentuh dengan indera. Maksudnya indera sudah langsung bisa melihat. Oh ya ada, namanya disentuh ya, bukan ada. Disentuh dengan indera dengan bukan berarti indera itu menyentuh ya. Maksudnya indera itu bisa melihatnya, bisa merasakannya ya. Ketika kita berada di depan suatu masjid contohnya, kita tidak memerlukan lagi dalil untuk mengatakan bahwa masjid itu ada karena kita sudah ada di depan masjid ya. Sedangkan ilmu yang hanya dapat diperoleh dengan dalil disebut ilmu nazari. Nah, tadi ya ilmu doruri dan ilmu nazari. Ilmu doruri itu berarti sudah bisa ditangkap ya tadi ya. Kita tidak memerlukan dalil untuk mengatakan bahwa masjid itu ada. Sedangkan ilmu yang hanya dapat diperoleh dengan dalil disebut ilmu nazari. Misalnya luas segitiga. Luas segitiga itu seperti apa? Ini ilmu nazari adalah setengah kali atas kali tinggi. Ini ada rumusnya ya. Ini dalil yang menunjukkan setengah kali atas kali tinggi. Ini namanya ilmu nazari. Apa kaitannya dengan Allah? Dengan adanya Allah, dengan dalil adanya Allah. Ya, kita bahas. Di sini dan sesungguhnya fenomena alam dan perangkat kehidupan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dapat menuntun kita pada makrifat kepadanya dengan makrifat yang sangat dekat. Sebagaimana ilmu doruri yang dapat dilihat dengan mata kepala. Berikut ini kita bahas dalil-dalil yang dapat menguatkan keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil al-fitri. Yang pertama, dalil fitrah. Apa sih dalil fitrah ini? Ketika kita menghadapi musibah berat yang tak mampu kita hadapi, spontan kita akan meminta perlindungan dan pertolongan kepada kekuatan gaib di balik alam ini. Ini namanya fitrah imaniyah, karakter dasar keimanannya. Fitrah keimanan itu karakter dasar keimanan yang pasti muncul pada saat seorang tidak sanggup menghadapi ujian duniawi. Nanti kamu bisa rujuk lagi ya Naya di surat Az-Zumar ayat 8, di surat Ar-Rum ayat 33 dan An-Naml ayat 62, juga di surat Al-Ankabut ayat 65 dan Luqman ayat 32 dan An-Nahl ayat 53. Ada sebuah kisah dikatakan kepada Robiah al-Adawiyah, seorang tokoh muslimah ahli ibadah, bahwa seseorang dapat menunjukkan 1000 dalil akan adanya Tuhan. Sampai si Robiah al-Adawiyah ini tertawa dan berkata, satu dalil aja udah cukup, nggak perlu banyak-banyak dalil. Karena Robiah al-Adawiyah ini seorang perempuan yang terkenal dengan mantap keimanannya, subhanallah ya. Kata dia satu dalil aja udah cukup. Apa itu? Tanya orang. Kalau kamu berjalan di tengah padang pasir, lalu kakimu tergelincir dan jatuh ke lubang sebuah sumur hingga tidak bisa keluar darinya, apa yang kamu buat?
Tanya Robiah. Kami akan berkata, ya Allah. Jawab. Nah itu udah ada tegasnya Robiah. Nah, cuma sesimpel itu. Ketika kita dalam keadaan kepepet, kita pasti akan menyebut, ya Allah. Ketika musibah sedang kita rasakan, pasti kita menyebut, ya Allah. Tidak ada lain kata kita lain kita yang keluar dari kita, ya Allah. Nah, spontan. Itu namanya sudah menunjukkan dalil fitrah. Fitrahnya manusia akan menyebut nama Tuhannya. Secara tidak sadar kita menyebut ketika kita dalam keadaan pelik, kita dalam keadaan musibah yang sudah amat sangat kita terhimpit, kita akan mengucap ya Allah. Ini adalah dalil fitrah. Demikian fitrah manusia, dia memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah agama Allah. Sehingga keimanan kepada Allah sesungguhnya telah bersemayam dalam hati setiap insan. Siapapun orangnya dan yang lahir dari siapapun, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengatakan. Ya. Secara spontan manusia pasti mengatakan ketika sudah terlalu himpit, bahkan kena musibah yang amat berat, dia mengatakan, ya Allah, saking sudah tidak tahannya lagi ya. Kembali kepada fitrahnya. Memang karena yang menciptakannya Allah, maka yang dia sebut juga Allah. Ya. Ini menurut kisah suci. Selanjutnya, dalil yang pertama adalah dalil fitrah, menunjukkan adanya Allah. Yang kedua adalah dalil al-hasyi, dalil panca indera. Panca indera manusia diciptakan sebagai alat untuk mengenal alam benda di sekitar kita. Namun apa yang ada pada diri kita itu memiliki banyak sekali keterbatasan. Mata kita misalnya, ada hal-hal yang sebenarnya ada di dunia ini, tapi mata kita tidak mampu melihatnya. Misalnya apa? Arus listrik, udara, aroma, dan sebagainya. Apa yang kita lihat juga kadang tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya. Misalnya pensil yang dimasukkan dalam segelas air, terlihat patah, padahal sebenarnya tidak. Rel kereta api, bila kita lihat semakin jauh terlihat bertemu pada satu ujung, padahal tidak demikian faktanya. Lautan terjauh yang kita lihat seolah-olah bertemu dengan ujung dunia, padahal realitanya tidak demikian. Kita lihat, kita bisa tahu arus listrik ada, tapi kita nggak bisa lihat itu arus listriknya seperti apa. Udara, kita bisa merasakan baunya, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa itu aromanya. Ya. Keterbatasan indera inilah yang justru menjadikan dalil bahwa sesungguhnya di balik dunia yang kita tangkap dengan indera masih terdapat dunia lain. Ya. Jadi yang kita tahu di dunia ada indera ini, ternyata ada dunia lain yang tidak bisa dilihat. Termasuk di dalamnya adalah dunia gaib, di mana Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian darinya. Allah termasuk ya zat yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Yang menjanjikan membayar julika rabbi fal yamal amalan soleh. Kalau kamu mau jumpa dengan Tuhanmu, nanti kerjakan dulu amal soleh. Nanti kamu akan bertemu dengan Roh dan Tuhan. Jadi karena sabar di dunia masih terus banyak cari amal soleh. Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam rangka menuju pengumpulan pundi-pundi amal soleh kita, agar kita nanti berjumpa dengan Allah. Karena Allah sudah janjikan kita akan berjumpa. Tapi sekarang amalan soleh. Tapi sekarang berbuat amal soleh. Datangnya kamu ke sekolah dalam rangka apa? Aku niatkan mencari ridhonya Allah. Itu menjadi kebaikan. Tutup auratnya kita dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridhonya Allah agar Allah ridho. Kita tidak keluar bermain seenaknya kita, lewati jam waktu peraturan di rumah yang harusnya jam 8 malam sudah ada di rumah, kita keluar. Ya. Itu dalam rangka mencari ridhonya Allah, mematuhi orang tua. Ya. Itu juga insya Allah mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita. Menjaga pergaulan kita agar kita tidak mengambil hal yang sedikit kenikmatannya, tetapi membuat aib keluarga yang begitu banyak. Itu juga dalam rangka kita mencari ridhonya Allah, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita kepada Allah. Ya. Dengan demikian, barang siapa mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala hanya karena indera tidak menangkapnya, maka ia harus juga mengingkari banyak sekali realita yang ada di dunia ini yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Benarlah apa yang Allah firmankan,
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, ini dalil panca indera, ya. Dan tadi adalah dua dalil ini, dalil fitrah dan dalil panca indera. Dalil fitrah, secara fitrah kita pasti akan memanggil Rob kita pada saat kita terhimpit. Itu adalah fitrahnya manusia, dan memang Islam ini adalah bukti menunjukkan bahwa Islam inilah agama yang paling hak di muka bumi. Ya, nah, semoga kita tambah yakin bahwa pasti yang kita panggil pada saat kita terhimpit, ya Allah. Ya. Nah, dalil hisinya dari panca indera, ya, kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita maunya dengan indera kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan indera. Mungkin kita tahu bahwa adanya indera, tetapi ada sesuatu yang tidak memang bisa ditangkap dengan indera, ya, yaitu kita mempercayai dengan hal yang gaib, termasuk dengan zatnya Allah yang gaib ini, ya. Ya, seperti yang tadi ada bau, tetapi kita tidak bisa melihat bentuknya bau. Ternyata berarti ada sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat, tetapi memang kita bisa rasakan ada. Ya. Ada lagi yang mencontohkan apa? Sebuah tamparan. Ada tamparan, bisa kita rasakan sakitnya. Kadang-kadang tidak berbentuk tamparan itu, tapi kita bisa merasakan sakitnya. Ya. Ada yang memang bisa dibuktikan dengan dengan buktinya, ya, ada merah memarnya, tapi juga ada yang tidak bisa dibentuk, dibuktikan memarnya, tetapi bisa dirasakan. Oke, anak soleha, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita dengan bukti adanya Allah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak banyak yang Ibu berikan, sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan ini nambah memberikan kemantapan untuk kita, ya, nak, ya. Oke, akhirnya Ibu akhiri pertemuan kita ini dengan banyak beristighfar. Semoga Allah menunjukkan kita menuju jalan ridhonya Allah, menjaga akhlak kita dengan baik, dengan rangka mencari ridhonya Allah, sehingga kita semakin mengenal Allah dan merasakan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenyamanan hidup di dunia dan di akhirat nanti, keselamatan hidup di dunia dan akhirat nanti, ya, nak, ya. Oke, akhirnya Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.